Jauh sebelum konflik Israel dan Palestina memanas seperti sekarang ini, artinya sebelum serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023, Ganjar Pranowo sudah terlebih dahulu menggaungkan tolak Israel saat kedatangan timnas U20 waktu itu ya, mau Piala Dunia ke Indonesia. Tapi sekarang ada capres yang memanfaatkan situasi tersebut saat ini, padahal dulu diem saja nggak mengeluarkan statement. Lucu kan? Dulu Ganjar dihujat-hujat, tapi sekarang dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari 3 calon kandidat presiden hanya 1 yang menghadiri aksi bela Palestina, yang lain pada kemana kok? Dari 3 calon presiden yang foto profil Instagramnya pakai gambar semangka cuma Bapak Prabowo Subianto. Dari 3 calon presiden yang menolak timnas Israel hadir di Indonesia cuma Bapak Ganjar Pranowo. Jadi jangan gara-gara mereka waktu acara aksi bela kemarin nggak hadir, mereka nggak mendukung Palestina, bukan. Mungkin mereka nggak hadir hanya mereka nggak mau dianggap mencari ajas manfaat, mencari simpatisan masyarakat. Bahwasanya mereka membela, padahal banyak cara untuk membela Palestina. Paham? Tukang goreng nih bos, senggol dong, saya wadidaw meledak. Jangan jadi ajas manfaat bos. Kemarin Pak Ganjar menolak timnas Israel untuk bertanding. habis di waktu itu Pak Indonesia, Ganjar sepak dihujat bolanya, netizen ya. Lalu Pak Ganjar dihujat, wah rasis, wah ini nggak bagus, ini nggak baik. Yang lain pada mingkem tuh, seolah-olah yang muncul nama Pak Ganjar sendiri. Alhasil elektabilitas Pak Ganjar tuh berasa menurun. Terus Waktu itu ya, waktu itu. elektabilitasnya. Tapi setelah ada momen seperti ini, momen seperti Palestina yang sekarang ini, mereka berbondong-bondong seolah-olah si paling free Palestina, seolah-olah si paling-paling. Dulu kemana aja, kemarin kemana aja, malah ada yang bilang kalau saya menang kita akan bantu Palestina. Hei Bung, bantu yang ikhlas, jangan tunggu nanti, jangan tunggu duduk. Palestina lagi kesusahan, jangan tunggu nanti, yang ikhlas lah kalau mau membantu ya. Itulah alasan saya, salah satu alasan saya kenapa saya pilih Ganjar. Tong, waktu Pak Ganjar menolak Israel di Piala Dunia, lu pada kemana? Gue tanya, lu pada kemana? Pak Ganjar dihujat hampir se-Indonesia, netizen menghujat Pak Ganjar. Lu pada ngumpet, apalagi tuh capres-capres yang lain, kagak ada yang berani ngomong, nyungsep semua cari aman. Sekarang waktunya lagi rame-ramenya bela Palestina, pada nongol semua itu capres ngerasa paling depan bela Palestina. Begini, Pak Ganjar itu ya, gua kasih tahu nih, dia gunain kekuatan politiknya buat bela agama. Tuh, dia gunakan kekuatan politiknya untuk tujuan bela agamanya. Tapi kalau capres yang lain gunain agama buat tujuan politiknya. Mau tahu buktinya? Pak Ganjar ngomong soal Israel itu nggak di depan massa, nggak di depan orang-orang banyak, nggak penting orang-orang tahu gitu loh. Yang penting dia lawan tuh Israel. Ya, waktu itu pada saat penolakan U20 Israel waktu mau datang ke Indonesia karena Piala Dunia, wah luar biasa hujatan, kemudian hinaan macam-macam terhadap Pak Ganjar Pranowo, bahkan terhadap keluarganya juga diserang begitu ya. Jangan pisahkan antara olahraga dan politik negara, pisahkan antara olahraga sepak bola Israel dengan
Palestina pisahkan. Tapi hari ini teman-teman banyak orang yang memanfaatkan hal itu. Ya, dulu kemarin waktu penolakan Israel seperti Pak Anies itu diem, nggak ada suaranya loh. Diam kicap gitu. Sekarang Allahu Akbar, kita pesankan ke dunia karena di depan masa. Waktu itu Pak Ganjar itu waktu membuat statement kayak gitu itu sendiri. Artinya apa? Gak di depan masa, nggak masa banyak. Begitu. Sekarang aja keluar kita kirimkan pesan kepada dunia, Allahu Akbar, Free Palestine. Kemarin kemana Pak? Bukankah itu bagian dari cara untuk menekan Israel ya waktu itu ya Pak Ganjar ya. Kemana waktu itu? Sekarang aja di depan masa banyak aja, di depan televisi teriak-teriak. Tapi kalau yang sekarang nih, capres-capres itu pada kumpulin masa dulu yang banyak biar denger dia ngomong, dia bela Palestina, wah dia hujat Israel, padahal tujuannya politik, cuma cari suara, cari masa. Jelas, makanya gue doain Pak Ganjar sukses dan berhasil jadi presiden karena dia tulus bela Palestina. Ya, jadi aku tadi diserang sama di kolom komentar postingan ini yang hadir di aksi bela gara-gara Palestina. komen kayak gini. Isu Palestina adalah isu yang paling gampang dipolitisasi dan juga dikapitalisasi untuk orang-orang yang punya kepentingan. Apalagi sekarang kita menjelang masa kampanye menuju pemilu 2024, otomatis isu ini sangat-sangat mudah untuk ditunggangi, terlebih karena sekarang isu Palestina lagi kembali mencuat karena konflik Israel dan juga Palestina lagi memanas. Dan kita semua di Indonesia sekarang lagi heboh banget. Kita semua mengirimkan doa, mengirimkan kepedulian kita, spirit kita untuk sama-sama saling membela, terutama untuk Palestina gitu ya kan. Jadi ini adalah isu yang lagi rame banget menjadi perhatian kita semua di Indonesia, bahkan juga internasional. Menjadi penting tentunya bagaimana kita melihat sikap, statement maupun juga komitmen dari 3 capres yang akan melaju di kontestasi pemilu 2024. Dan menurutku personally, Pak Anies dan Pak Ganjar adalah 2 sosok dari 3 calon yang berkontestasi yang paling konkret menyoal isu Palestina. Pertama, ngomongin Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan emang dari lama udah speak up banyak soal kemerdekaan Palestina. Dan emang isu Palestina ini adalah isu makanan dia banget gitu ya kan istilahnya. Karena dia juga emang udah lama speak up soal itu. Dan bahkan di salah satu janji politik dia juga ada yang mengangkat terkait dengan kemerdekaan Palestina. Yang pertama, kita catat sampai di situ dulu. Yang kedua, Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Ganjar Pranowo ini teman-teman semuanya, aku rasa kalian juga masih ingat bagaimana beliau kemarin menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Yang mana hampir semua orang Indonesia ini ngebully Pak Ganjar Pranowo. Perlu kita catat juga, statement Pak Ganjar ini kemarin keluar jauh sebelum dia dideklarasikan sebagai capres. Yang kedua, momen tersebut bukan di saat konflik Palestina maupun Israel lagi panas. Jadi istilahnya sikap tersebut bukan sikap yang aji mumpung atau sikap yang terindikasi menunggangi isu, enggak sama sekali, karena itu emang konfliknya lagi redam, lagi nggak memanas seperti sekarang, dan beliau dengan berani mengambil sikap tersebut. Padahal pada waktu itu, satu, citra beliau lagi positif-positifnya banget, dan yang kedua, elektabilitas beliau itu di posisi yang lagi sangat bagus. Tapi beliau berani ngambil langkah tersebut, langkah berani dan langkah penuh resiko tadi, yang mengorbankan banyak sekali resiko, terlebih terkait dengan elektabilitas dan juga citra positif dia selama ini. Hasilnya apa? Dia dibully abis-abisan di Indonesia sama kita semua, dengan sikap yang beliau ambil. Padahal sikap beliau itu muncul secara jelas, landasannya adalah apa? Undang-undang dan juga konstitusi. Itu jelas. Nah, menurutku dengan sikap beliau yang jauh dia berikan sebelum memanasnya konflik dari Israel dan juga Palestina, ini menunjukkan bahwa emang beliau tanpa isu ini lagi naik atau enggak pun, sikap dia jelas. Dia patuh pada undang-undang dan konstitusi. Itu yang beliau pegang teguh. Dan itu terlihat dengan sikap beliau kemarin secara jelas gitu ya kan. Tapi yang lucunya ya, aku sempat cari-cari juga statement dari Anies Baswedan maupun juga Prabowo Subianto terkait dengan langkah penolakan Israel dari Ganjar Pranowo itu nggak ada sama sekali. Jadi mereka kayak ya udah silent reader aja gitu loh, nggak ada statement mendukung ataupun menolak sama sekali statementnya Ganjar. Nggak ada yang berani ambil risiko setepi jurang itu.
pada waktu permasalahan penolakan kedatangan Israel di Piala Dunia kemarin yang Indonesia menjadi tuan rumah. Yang ketiga, sekarang kita masuk ke Pak Prabowo Subianto. Kalau beliau ini, sepengetahuan kontra aku cantumin artikel di sini, hubungan Pak Prabowo sama Israel ini cukup mesra sepertinya ya. Jadi aku nggak bisa bilang beliau emang mendukung Palestina atau mendukung Israel, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ada kemesraan tersendiri antara Prabowo Subianto dan juga Israel. So ini menjadi penting buat kita, jadi pertimbangan karena kita yang memilih. Jangan terlalu cepat memutuskan kita mau lihat yang mana, benar-benar kita pahami dari isu ini. Kalau emang kita care sama Palestina, kita harus memulai juga memilih pemimpin mana yang memang paling konkret secara sikap, komitmen maupun juga statement-statement mereka terkait dengan konflik Palestina juga Israel. Kita betul-betul harus lihat rekam jejak sikap, statement maupun juga komitmen dari ketiga beliau ini. Good luck buat kita para pemilih. Jangan mudah terbawa arus tanpa tahu kita harus ikuti arus yang mana. Sip. Oke guys, di sini aku mau raising awareness lagi untuk kalian, terutama buat orang-orang yang masih pro sama penjajah. Kalau yang pro sama penjajah itu sesama kulit putih aku bisa memaklumi karena mereka berasal dari root yang sama dan mungkin masih ada sisa-sisa yang mereka masih merasa lebih tinggi derajatnya daripada warna kulit yang lain. Tapi kalau kalian orang Asia, apalagi orang Konoha yang mengalami penderitaan panjang akibat penjajahan berbagai bangsa, bahkan satu bangsa menjajah kalian selama 350 tahun. Terus sekarang dengan bangganya kalian pro imperialisme modern, itu kocak sih. Artinya kalian kunik ya, kurang piknik kemarin itu di Washington DC. Ini dalam sejarah demonstrasi dengan jumlah massa terbanyak, sampai 300.000 orang dan bahkan artis aja datang loh menyampaikan suaranya. Dengan kekhawatiran karirnya akan di-cancel, dia tetap menyumbangkan suara kalau dia tidak setuju dengan penjajahan ini. Bayangin ya, satu bangsa mau di bumi hanguskan semuanya, sejarahnya dihilangkan. Dan mereka merasa, para penjajah ini, kalau mereka berhak atas tanah itu karena ada di kitab sucinya. Kitab suci apa yang ngajarin untuk membunuh sesama manusia itu kitab suci apa? Bukannya agama itu mengajarkan kasih sayang ya? Yang lucu lagi kalau kalian orang beragama dan kalian membiarkan ini terjadi karena kalian menganggap ini adalah bagian dari kitab suci. Apakah itu yang diajarkan oleh agama kalian? Kalau kalian orang beragama. Bahkan yang tidak percaya Tuhan pun itu masih ada dalam hatinya ya, rasa kemanusiaan. Yang itu memang fitrah manusia, bawaan dari lahir. Kita orang normal nggak bisa ngelihat bayi-bayi berceceran darah, itu nggak bisa guys. Nggak ada yang tega, manusia normal. Kalau rasa itu udah hilang dari kalian, kayaknya kalian perlu introspeksi. Apakah kalian masih layak disebut sebagai manusia? Ini berita yang terbaru ya, rumah sakit kita di sana itu kan mau jadi target serangan. Alasannya karena jadi bunker diesel lah apalah. Dan lucunya komen-komen netizen Konoha yang bilang nggak mungkin lah pihak penjajah nuduh tanpa alasan. Buktinya ada satelit mereka canggih bro. Negara-negara barat ini aja rakyatnya udah banyak yang enek sama propaganda si penjajah. Lah kalian di sana kok bisa membela penjajah itu piye? Punya inferiority complex atau gimana? Mentalitas yang menganggap bahwa kulit putih di atas segalanya, sementara kalian lemah jadi kacungnya, merelakan diri jadi volunteer untuk jadi pembetong mereka. Betul. Gitu ya. Oke, segitu dulu komplainku hari ini, semoga membantu. Yang benar pasti menang, tidak pernah ada ketidakadilan yang bisa bertahan selamanya di muka bumi. Apalagi kita punya Tuhan. Sip. Saya mengambil sebuah kesimpulan teman-teman. Waktu sebelum ramai memanasnya konflik Palestina Israel, Ganjar Pranowo sudah lebih dulu menyatakan itu, meskipun pada saat itu elektabilitas dari Pak Ganjar itu sedang bagus-bagusnya, tapi dia mempertaruhkan itu semua, akhirnya melorot. Ya, tetapi Pak Ganjar memang patuh terhadap konstitusi bahwa negara kita sejak awal sudah mendukung Palestina begitu. Gak peduli di depan orang banyak atau enggak, yang jelas
Pak Ganjar menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina, meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa ini jangan pisahkan olahraga dengan politik konflik Israel Palestina, pisahkan. Itu bagian sebuah penekanan terhadap Israel, teman-teman. Tapi sekarang ada capres juga yang memanfaatkan kondisi tersebut. Di depan masa teriak Allahu Akbar, kita titipkan pesan kepada dunia. Kalau depan orang banyak. Kemarin kemana? Kenapa diam saja? Kemudian soal konflik Israel Palestina, teman-teman ya. Untuk orang-orang yang bersuara miring, lebih baik kalian diam. Gak usah banyak BACOT. Ini murni sebuah kemanusiaan. Ada yang bilang, loh kalau Hamas nggak serang duluan, Israel pasti nggak nyerang duluan, nggak membalas begitu. Teman-teman, selama lebih puluhan tahun Israel berusaha untuk menggerus wilayah Palestina. Kemudian dan di saat itu banyak sekali puluhan bahkan ratusan ribu korban jiwa di pihak Palestina. Palestina diam-diam mengumpulkan sebuah kekuatan untuk menyerang balik. Kalian sebut teroris, bodoh kalian itu. Kalian pikir 350 tahun kita dijajah Belanda. Kemudian muncul para pejuang yang mereka sebut oleh penjajah disebut pemberontak karena ingin membebaskan wilayahnya. Ya, kalian masih punya hati nurani enggak? Ya, kita samakan dengan penjajahan kita waktu itu 350 tahun. Nenek moyang kita berjuang untuk kemerdekaannya. Hal itulah yang terjadi di Palestina. Untuk orang-orang yang apatis, mau ngapain? Bila Palestina, negara kita ini masih kayak gini, negara kita masih kacau balau. Di mana rasa kemanusiaan kalian? Ya, untuk yang bilang, wah negara kita aja masih kacau balau, ngapain bila Palestina kita aja urusan perut? Gimana, bro? Saya nggak habis pikir bagaimana pemikiran kalian. Di mana hati nurani kalian? Minimal kita bersuara, meskipun suara kita nggak didengar, tapi minimal kita bersuara untuk kemerdekaan Palestina. Untuk yang bicara tentang, oh ini menurut kitab suci ini bla 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 bla, agama mana yang menyuruh penjajahan dan juga menghapuskan sejarah suatu bangsa? Agama mana? Terus kalian di Indonesia Konoha itu merasa terwakili dengan penyerangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Kalian merasa terwakili. Kalian bersorak-sorai di atas penderitaan orang-orang Palestina. Agama mana yang menyuruh untuk menghabisi, untuk melenyapkan suatu bangsa? Agama mana? Banyak yang keluar-keluar agama kasih tapi membela Israel. Apa yang dilakukan Palestina adalah sebagai bentuk perlawanan ketika puluhan tahun wilayahnya, daerahnya berusaha dicaplok, dimakan sedikit demi sedikit. Dan saat itu korban berjatuhan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tapi ketika sekarang Palestina membalas, kalian sebut teroris. Kalian sebut Hamas teroris. Ya. Dulu waktu Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar 10 November, apakah itu gak berisiko? Risikonya apa? Surabaya bergelimpangan pejuang-pejuang dan juga penduduk meneriakkan Allahu Akbar untuk 10 November, teman-teman. Pasti ada risiko. Ketika di Bandung ada Bandung Lautan Api, kalau nggak menyerang pasti mereka nggak diserang balik. Itu pernyataan bodoh kalian itu. Orang berusaha membebaskan wilayahnya dari penjajahan disebut teroris. Kalau nggak menyerang ya nggak diserang. Hati nurani kalian di mana? Penjajah aja dibela. Aduh, fik kalian itu memang turunan Londoireng. Londoireng artinya apa?
Lode Irung adalah seorang mata-mata, seorang pembelot waktu itu ketika kita dijajah, membelot ke Belanda, jadi mata-mata Belanda. Mungkin kalian keturunan dia. Nggak habis pikir atau dengan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Yang jelas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak terkecuali dengan apa yang terjadi di Palestina hari ini. Kalau kalian nggak membela Palestina, buta mata kalian, buntu hati kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.